al-a'la. Beda dengan wal akhirati. Apa yang bedakannya? Posisi hamzah. Kalau posisi hamzah di antara lam, di pertengahan dia lam dengan alif, maka hamzahnya panjang. Kalau di atas di ujung alif itu hamzahnya, berarti hamzahnya pendek. Itu termasuk mat dirinya. Itu mat. Setelah alif biasa. Apanya? Hamzahnya sudah alif. Enggak, di ujung alif. Di ujung alif. Surat pertama dilihat rabbikal a'la, posisi hamzah di atas alif. Kan alif itu yang miring itu kan alif. A'la. Nampak apa akhirul ayat pertama? Di ayat ke-17 wal akhiratu. Posisi hamzah di mana? Pertengahan dia. Maka panjang. Itu ya. Karena hamzah ini huruf yang bebas. Dia bisa jokol di atas alif, di atas waw, di atas ya, yang tidak titik, kemudian tegak sendiri saja bisa dia. Di bawah atau di atas alif juga bisa. Istimewa. Di bawah ya bisa juga dia. Tapi bawah waw tidak ada. Di bawah ya juga bisa. Hamzah itu. Di bawah alif, di atas alif. Tapi kalau di waw di atas waw saja. Tu'thirunal hayatad dunya. Thayyib. Wa abqa. Untuk kasus ini berarti mengetahuinya dari posisi hamzah. Tidak ada teori apa? Tidak ada teori, bukan teori tajwid di situ. Inna hadza la fis suhufil ula. Tidak ada yang spesial. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau lapis suhufi ini kalau kaidah tadi masuk kaidah nomor yang ada ketika waqaf, wasal hilang. Ketika wasal hilang. Baik, udah tuntas. Tuntas ya, Anda baca lagi. Kita baca bersama lagi ayat pertama sampai ayat ke terakhir. Yang dibingungkan tadi masih bingung? Udah terang? Yang dibingungkan tadi masih bingung enggak? Sekarang terang, minggu depan kalau tanya bingung lagi. Istilah-istilah itu tadi yang agak belum hafal. Enggak, masalah kondisi mat tadi ada 3. Insya Allah udah paham. Kemudian masalah dunia tadi, nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata, maka namanya izhar mutlak. Iya, jarang dibaca orang dan jarang dibahas orang. Karena orang tidak mungkin juga mendengungkan, tidak ada orang mendengungkan ini dunia siwan. Nah, itu ada yang mendengungkan. Siwan ada yang mendengungkan. Siwan. Kenapa tidak dengung kata para ulama? Karena akan merancukan makna katanya. Dunia tidak jelas apa dibacanya. Dunia. Jadi izhar itu kait idgham itu kaitannya dengan kata setelahnya. Kata setelahnya bukan huruf saja, tapi nun sukun berada di kata yang lain, ya atau waw sukun berada kata yang di awal kata yang lain, atau tanwin bertemu dengan ya atau waw, berbeda kata dia. Tapi kalau dalam satu kata nun sukun bertemu dengan ya dan waw dalam satu kata, maka tidak dengung dah. Namanya izhar mutlak. Siwan. Kalau dia tidak satu kata, kalau dia tidak satu kata, dengung jadinya. Nun sukun bertemu dengan faman ya'mal mithqala dzarratin, itu baru idgham bi gunnah. Idgham dia. Faman ya'mal kan idgham. Dengung dia. Tapi kalau dalam satu kata nun sukun bertemu ya, maka tidak boleh dengung. 4 kata, enggak sampai bingung, cuma 4 kata tadi dalam Quran. Dari Bismillah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, cuma 4 kata itu. 4 kata tapi banyak di Al-Quran. Cuma dia dunia, sinwan, kinwan, bunya. Ya, bunyan bukan bunyan. Bunyan. Kinwan qaf. Tin. Qaf tinwan. Enggak tahu artinya. Empat kata itu. Baik, ana talqinkan lagi. Alhamdulillah ya.
Qaf kasrah. Qin. Baik, insyaallah Mas bingung, enggak ada bingung lagi. Udah luruskan yang bingung tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Hari-hari lalu sudah singgung. Hati-hati, di itu jangan sampai hilang, jangan ditekan pada makhraj ya. Hari-hari lalu sudah singgung, mad itu bukan ya, tapi simbol saja, bukan ke makhraj ya perginya. Karena mad itu keluarnya di rongga apa? Jangan tidur. Rongga mulut. Jangan tekan. Walladzi itu tekan ya. Sampai naik lisannya ke langit-langit ketika mad itu salah madnya. Dia datar saja lisannya. Walladzi bisa lari ke hidung, bisa lari ke tengah lisan ke langit-langit ya. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Baik, hari Ahad depan baca masing-masing sempurna insyaallah. Ini surat langganan, dalam satu minggu bisa mungkin 5 kali dengar. Subuh, maghrib, isya, maghrib enggak. Maghrib qul Allahu ahad. Al-kafirun wallahu ahad. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, bagaimana? Kalau di Pakai mic. Mixer. ketika kita membaca doa ataupun membaca Al-Quran, kalau membaca doa itu kaidah tajwidnya Enggak. Yang penting panjang dengan pendek walaupun dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dalam doa ya. Karena yang niat kita adalah baca doa, bukan baca Al-Quran. Walaupun dari Al-Quran dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penting tasdid baca tasdid, panjang baca panjang, pendek baca pendek. Dengan karena yang tajwid adalah untuk Al-Quran. Ketika duduk baca Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau dalam baca dalil misalnya, Ustaz menyampaikan dalil tidak mesti dengan tajwid yang sempurna itu. Tapi boleh diikutin. Tidak apa. Tapi kewajiban tidak ada karena kita sudah comot-comot, sudah potong-potong Rabbana zalamna, Rabbana la tuzigh qulubana misalnya. Tidak boleh, salah. Itu bukan melanggar tajwid, tapi melanggar bahasa Arab. berarti yang enggak dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil payahnya macam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, salah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, lanjut. Kaitan dengan tadi saya membahas tentang hamzah yang di atas sama yang ada di bawah. Berarti hukum ini kaitan dengan hukum kaligrafi itu gimana? Kan kadang-kadang kaligrafi itu kan asal ya. Ya kalau kaligrafi itu ayat Al-Quran saja sudah salah. Dosa hanya ayat letak hamzah lagi. Kaligrafi untuk ayat Al-Quran tidak boleh. Karena itu di Ibnu Katsir bukan ayat Al-Quran ya kaligrafi kalau tidak salah. Perkataan ulama di Ibnu Katsir ya. Itu kalau ayat Al-Quran dikaligrafikan kemudian dipajang, apalagi dipajang tidak boleh. Al-Quran bukan untuk hiasan. Al-Quran itu hiasan hati, bukan hiasan masjid atau hiasan rumah. Dosa hanya detail hurufnya lagi. Tapi kalau perkataan ulama, ada apa? Baru ditanyakan posisi hamzah. Tapi kalau kaligrafi dari ayat Al-Quran, tidak boleh. Karena walaupun ada di Makkah itu ada di situ. Adanya di Makkah, orang bunuh diri juga di Makkah. Di Masjidil Haram bunuh diri juga. Orang bunuh diri di Makkah kan halal. Kan di Makkah. Kalau dalilnya ada di Makkah itu. Orang bunuh diri kemarin 2 bulan yang lalu ya. Loncat dari lantai 7 ke bawah. Syahid. Orang stres. Jadi kaligrafi dia Al-Quran enggak. syariahnya yang dicari gitu. Syariah. Ya, jangan di Mekah Madinahnya gitu. Jadi bunuh diri syariah. Enggak maksudnya terkait dengan Mekah kan seperti
Itu Iya. yang kita ikuti bukan Yang kita kaitannya perintah Nabi, iya. larangan Nabi. Al-Quran itu bukan untuk hiasan. Karena itu kalau ada orang-orang kaligrafi datang ke rumah menawarkan apa? Bagus kaligrafinya, Pak katanya. Boleh apa? Order yang spesial enggak itu? Anda kasihkan hadis. Kata ulama bisa buatkan enggak itu? Payah Pak, bukan payah membuatnya itu. Cuma membuat kan tak boleh dari satu-satu kan. Sekali buat banyak kan. Orang tak ada yang suka nanti gitu. Yang orang suka ayat apa? 1000 dinar, ayat kursi, Yasin sepenggal. Yasin. Baik. Ada yang lain? Ini masalah imam itu. Mana yang paling fatal itu? Salah makhrajkah, salah matkah, atau salah dengungkah? Di antara tiga-tiga ini kan kadang-kadang Yang fatal masalah mat dengan apa tadi? Makhraj. kalau Dengung enggak? dengung enggak? Mesti dua ini yang fatal. Kalau dengung masih bisa dimaafkan. Masih dimaafkan ya. Tapi kalau panjang dengan makhraj, panjang pendek dengan makhraj itu udah merubah makna. Itu mat jelas salah tuh ya, saya. Hah? Fatal ya kalau mat. Kalau mana? Merubah makna itu. Tapi kalau dengung dengan tidak dengung Kadang tak sadar. masih bisa ditolerir. Sebenarnya posisi dengung sendiri itu pada makna atau Pada kaidah tajwid. pada kaidah tajwid. Kalau dengung kaitan dengan tajwid. Tajwid yang memperbagus bacaan. Tapi kalau kaitan dengan makna tak ada. Tapi kalau hukum membaca Al-Quran yang tajwid kan wajib. Ya wajib. Cuma maksudnya kan yang boleh kata Bang Fadil tadi, misalnya imamnya tidak bisa digeser. Imamnya ditunjuk oleh kepala suku atau udah haji 3 kali. Bisa digusur, apalagi dia tokoh senior di komplek itu. Komplek itu. Maka kalau udah bermasalah dengan panjang pendek, masalah makhraj, gimana pun ketokohan dia di situ tetap dilengsarkan juga dia, terima. Karena tanggung jawab. Tapi kalau masalah kaitan dengan dengung saja, dengung tidak dengung atau kurang sempurna dengungnya, dan catatan itu tidak bisa digeser. Kalau jadi pun masjid lain terlambat terus salat saja situ. Tapi kalau ada masalah enggak usah lagi ya, sadar. Jadi masjid lain. Enggak bisa lagi. Kalau tidak bisa digeser dia. Berarti timbangannya berarti makhraj sama mat ya, Ustaz. Berarti udah benar keputusan Anda. Tapi kalau pertama lagi masalah kalau kita ingin mengenalkan sunnah ke sana supaya bisa paham orang. Kalau Al-Fatihahnya tidak bermasalah, salat juga situ. Dia Al-Fatihahnya yang bermasalah. Banyak kadang panjang, siro panjang juga dia kadang. Jadi Ini memang panjang kan? iya, panjangnya panjang lebih. Kalau berang lebih tidak apa. Kalau 2 sampai 6 tak masalah. Atau 2 jadi 4 tidak masalah. Dalam masalah sini tidak fatal, tidak batal Fatihahnya. Tapi siro itu kawan. Siro itu kalau ada siro kan kalau di pertengahan dia 2 Ustaz. Siro, tapi kalau mau dibaca 4 tidak masalah. Bukan tidak masalah, itu masih boleh ditolerir lah itu. Kalau baca sirotol itu nanti kau baca Al-Quran. Jadi yang masalah itu Ustaz, umat itu masalahnya di mana Ustaz? Hah? Panjang dengan pendek. Panjang dengan pendek dibaca pendek dibaca panjang, panjang baca pendek itu bermasalah. Tapi kalau 2 aja baca 4 baca 2 masih oke enggak oke lah. Masih bisa ditolerir itu. Tolerir ya. Salah dia Kan tujuan kita kan bukan untuk salah kita saja. Tujuan kita adalah mengenalkan sunnah ke orang. Kalau kita tidak salah sana, apa kata orang? Kapan kita bermasyarakat nanti? itu juga mikir Kalau yang 6 nih Tapi kalau Al-Fatihahnya bermasalah banget, salah banget ya. Kita tukar huruf. Gairil maghdub itu tidak masalah insyaallah. Karena huruf G, huruf ghain tidak ada yang mirip dengan selain G. Kalau gairil maghdub tidak akan berubah makna karena makhraj yang salah begitu ya mungkin. Tidak akan berubah makna karena tidak ada yang mirip dengan itu. Gairil maghdub. Tapi kalau dia baca gairil maghdubi alaihim jadi kaf ghain itu salah. Atau ghairil maghdubi alaihim jadi kha dia salah.
fatal. Walat dolin kan panjang banget lin pada 2. Ini itu kalau 2 jadi 4 masih bisa tolerir ya. Kalau cari masjid di luar terus kapan kita bermasyarakat? Yang namanya pendek kan walat dolin. Ikan panjang tuh kan udah dipanjangkan dia. Selama ini anak jumpai di masjid tidak pernah memendekkan tuh ya. Tidak pernah anak jumpai orang memendekkan walat dolin, tidak kan? Pasti banyak walat dolin. Berarti udah dipanjangkan tuanya. Ya. Karena pernah baca katanya kalau imam nggak ngurus Al-Fatihahnya ancamannya terima atau tidaknya ini kita sholat berjamaah kita kan? Tidak, yang berdosa imamnya. Oh itu sama. Kalau fatal apa? Kalau Fatihah kalau Al-Fatihah fatal semuanya makmum batal sholatnya sunahnya. Dosa makmum, dosa imam. Tapi Cuma yang berat imamnya, kenapa nekat? Kan itu anak tidak basa-basi menyampaikan imam nekat itu. Imam nekat, anak sering menyampaikan itu dimanapun anda rasain supaya tidak nekat maju. Tidak nekat maju itu. Padahal yang nekat maju itu apa maksudnya? Tidak ada basa-basi. Bahkan sebelum Gharim komat, dia udah berdiri belakang imam. Udah booking tempat belakang imam. Jadi pas Allahu Akbar terakhir udah langsung melangkah ke depan. Itu imam nekat itu. Tapi kalau orang menawarkan dia jadi imam karena udah haji 3 kali, kata orang, tawarkan orang jadi imam. Kalau dia bisa nolak, tolak. Kalau tidak bisa nolak, dia maju berarti bukan imam nekat, imam terpaksa. Kalau salahnya fatal, Kalau Fatihah fatal ya. ditanggung oleh imam. Kalau Fatihah fatal ya. semuanya fatal. Makmum mereka. Iya. Tapi derajat dosanya beda ya. Dosa imam dengan dosa makmum beda karena imam nekat. Ditanggung oleh Yang salah juga pengurus. Oh, pengurus sampai juga sih. Iya, pengurus yang menuju imam itu. Yang pengurus PRT pula tuh dapat juga PRT lagi. Kan itu kalau dia apa? Enggak, karena itu apa namanya? Enggak PRT enggak. Karena tanggung jawab dari pengurus. Maksudnya pengurus masjid itu kalau negara yang ngurus, negara yang lurus juga ya, pengurus yang pemerintah yang lurus, itu yang lebih selamat daripada diserahkan ke pribadi-pribadi komplek masyarakat. Ada yang tanyakan yang lain? Setelah pada Islam hak dan mustahak itu tadi belum paham. Oh, tanya yang lain dulu. Hak dan mustahak itu berangkat dari definisi tajwid dulu. Definisi tajwid adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya, tidak tasyaddud dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Panjang jadinya kan. Penting hak itu adalah sifat yang dimiliki oleh huruf selalu ada kapanpun. Ya, hak kapanpun dia mesti ada pada huruf. Selalu ada, baik dia sukun, fathah, dhammah, kasroh, tasydid kan dia, apapun kondisinya ada. Kalau mustahab, hak dimiliki oleh huruf karena ada penyebab saja. Kalau tidak ada penyebabnya, tidak ada dia. Dan dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib dipenuhi. Tidak ada yang sunat. Baik, cukup ya, udah jam 7. Barakallahu fiik. Hah? Masih ada? Iya, penutup. Tokonya penutup dari sampai 8 nanti penutupnya. Ntar. Kita belajar lamanya, Ustaz. Yang tidak boleh ditoleransi salah itu matkah, denungkah atau Tidak boleh toleransi di sini ketika belajar. Ketika belajar dan toleransi semuanya insyaallah. Ketika belajar ya. Kemudian ketika baca sendiri, kalau surat itu belum pernah dipelajari, ya, kalau belum pernah pelajari insyaallah tidak akan dosa selagi proses belajar. Yang berdosa itu orang udah tahu itu kaidah tajwidnya, udah paham kaidah tajwidnya tapi sengaja melanggar, itu dosa. Sengaja melanggar. Tapi terlanggar dia karena masih proses belajar, insyaallah tidak akan dosa. Kalau misalnya salah. Karena itu kalau momok bagi orang yang tidak mau baca Al-Quran selagi saya masih proses belajar, tidak mau baca Al-Quran di rumah, salah 300%. Salah 300%. Apa 300% itu?
Karena berarti dia akan baca Al-Quran nanti nunggu berhasil tajwid baru baca Al-Quran. Tahu dalam proses belajar tajwid mati. Sampai mati tak baca Quran. Berarti tidak mau baca Al-Quran nanti. Salah. Yang dosa apa? Yang dosa gini. Orang tidak mau sama sekali belajar tajwid. Dosa itu. Dengan dipastikan dia akan selalu salah. Selalu salah dia dalam baca Al-Quran. Yang kedua dosa adalah orang yang tahu bahasa tajwid, tahu kaidah tajwid, sudah duduk belajar, sengaja melanggar, itu dosa. Tapi kalau dalam proses belajar, baca Al-Quran sendiri di rumah, tahu ada salah masalah tajwid, insya Allah tidak ada dosa. Dan itu yang mendapatkan pahala. Rasulullah memberikan kabar gembira, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dapat pahala. Itu yang maksudnya, dapat pahala. Kadang-kadang sudah kokoh. Insya Allah apa? Karena dalam proses belajar bro. Jangan kan itu orang guru-guru tajwid itu yang sering salah kok kalau baca Al-Quran sendiri di rumah. Ini insya Allah tidak akan dapat dosa insya Allah. Baik, cukup ya. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.